Halo, perkenalkan nama saya Anjas Saritoholo dengan NIM 2281. Halo, perkenalkan nama saya Anjas Saritoholo dengan NIM 228111005. Di sini saya membuat program AI untuk menyelesaikan masalah tentang water glass dengan algoritma BPS. Berikut kode yang saya buat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Saya akan sedikit menjelaskan terkait program ini atau kode yang saya buat. Kode ini untuk menyelesaikan permasalahan water jet. Program menggunakan metode Breadth-First Search atau BFS. BFS ini digunakan untuk menemukan solusi dengan cara menjelajahi semua kemungkinan keadaan state hingga mencapai tujuan. Yang pertama, inisialisasi parameter. Kode dimulai dengan mendefinisikan kapasitas maksimum dari air 2 gelas tersebut. Itu ada di sini max A dan max B. Max A yaitu 4 liter air dan max B 3 liter air. Terus ada keadaan awal, itu ada keadaan awal gelas yang berisi 0 atau tidak ada isi air, yaitu 0 liter dan 0 liter. Untuk tujuan akhir atau goal state-nya yaitu 2,3. Berikut ada struktur data BPS. Kode menggunakan beberapa struktur data untuk membantu pencarian solusi. Yang pertama ada GUI, itu untuk antrian BPS untuk menyimpan state yang akan diproses. Yang kedua ada VState untuk menyimpan state yang sudah dikunjungi untuk menghindari perulangan. Terus yang ketiga ada parent, menyimpan jalur patch dari keadaan awal ke keadaan akhir. Untuk yang berikut ada action untuk menyimpan aksi yang dilakukan untuk mencapai state tertentu. Terus yang berikut ada node labels, digunakan untuk menyimpan label node untuk keperluan visualisasi graf. Terus yang berikut ada G, atau G ini adalah sebuah graf yang digunakan untuk memvisualisasikan pencarian BPS. Terus ada yang berikut proses BPS. Proses BPS sini ada mulai dari 0,0 ditandai sebagai dikunjungi. Selama GUI tidak kosong, lakukan langkah-langkah berikut, yaitu dengan ambil elemen pertama dari GUI. Terus jika state tersebut adalah tujuan, maka cetak solusi. Jika bukan hasil semua kemungkinan state berikutnya, state baru belum pernah dikunjungi, tambahkan ke GUI dan tandai sebagai dikunjungi. Simpan hubungan state atau antar state dalam bentuk graf untuk keperluan visualisasi. Terus yang berikut ada fungsi generate next stage untuk membuat state baru. Fungsi ini menghasilkan kemungkinan langkah yang bisa dilakukan untuk state tertentu, seperti isi gelas dan isi gelas A penuh, terus isi gelas B penuh, kosongkan gelas A, terus kosongkan gelas B. Terus yang berikut adalah tuangkan A ke B jika gelas B belum penuh, isi dengan air dari A. Tuang B ke A jika gelas A belum penuh, isi dengan air dari B. Hasil dari fungsi ini digunakan untuk memperluas pencarian BPS. Dan setelah itu kita jalankan programnya. Dan di sini sudah ada untuk pohon contoh atau visual pohon pencarian BPS atau waterjug program. Sebelum itu kita lihat dulu untuk output di bawah. Ini adalah langkah-langkah untuk menuju solusi, yaitu gelas A dan B, dan ada tindakan. Yang pertama, gelas masih kosong 00, terus mulai isi gelas, kosongkan gelas A. Terus yang ketiga, isi gelas B dengan penuh, terus isi B penuh, dan tuangkan air ke B, isi B penuh.
Berikut ada visual untuk pohon penjaring BPS atau water jet-nya. Ini adalah penjelasan visual penjaring dalam water jet. Pada kode di atas tadi sudah memvisualkan penjaringan menggunakan graf berarah atau di graf. Yang pertama adalah ada node atau titik. Setiap node mewakili state A dan B. Pada masalah ini, state isi berisi jumlah air di dalam dua gelas A dan B. Misalnya jika kita memiliki state 2 dan 3, ini berarti gelas A berisi 2 liter dan gelas B berisi 3 liter. Add atau sisi panah, add antara dua node ini ya, add-nya atau sisi atau panah antara dua node mewakili dua node yang dimaksud adalah dua titik A dan B. Dua node aksi tersebut bisa berupa salah satu dari langkah berikut. Itu ada langkah-langkah yang berikut. Ada isi A penuh, terus isi B penuh, kosongkan A, kosongkan B, terus tuang gelas A ke B, terus tuang gelas B ke A. Setiap garis atau panah ini menunjukkan perubahan jumlah air di gelas A dan B berdasarkan aksi yang dilakukan. Misalnya jika dari state 1 sampai 2 1,0 kita melakukan aksi isi A penuh, maka kita akan beralih ke state yang kedua yaitu 4,0 atau isi gelas A. Untuk label pada setiap add diberi untuk menunjukkan aksi. Ini labelnya diberi untuk menunjukkan aksi yang diambil untuk berpindah dari satu state ke state lainnya. Misalnya jika kita berpindah dari state 1,0 ke state 4,0 karena aksi isi A penuh, maka add tersebut akan diberi label isi A penuh. Add label diberi dengan nama tindakan yang dilakukan untuk mencapai state berikutnya, yaitu ini memberikan konteks dari transisi antar state, misalnya dari 0,0 ke 4,0, yaitu dari 0,0 ke 4,0, terus dari 4,0 ke 1,3 yang di sini. Untuk ini yang dari 4,0 ke 1,3 ini ditindakan dengan tuang A ke gelas B. Yaitu ada set atau titik awalnya tadi ada kedua gelas sama-sama kosong. Maka dari sini kita bisa melakukan berbagai aksi, isi gelas A penuh, terus isi gelas B penuh, sehingga pohon pencarian ini akan berkembang dengan dua node baru yang terhubung ke node awal, itu isi gelas tadi masih kosong 0,0, state 4,0 tadi sini kita dapat lakukan kosongkan gelas A nya, terus tuang A ke B karena B memiliki kapasitas 3 liter. Kita bisa menambahkan dua node baru yang berhubung 4,0 ke state baru, state 1,3 isi A penuh. Jadi di sini tadi 0,3 jadi 4,3, terus kosongkan B jadi 1,0. Untuk node awal tadi ada 0,0 dihubungkan ke 4,0. Untuk garis satu panel edge tertulis isi A penuh dan node 4,0 dihubungkan ke 1,3 dengan node bertuliskan tuang A ke B dan seterusnya hingga mencapai state tujuannya itu 2,03. Oke, sekian saja penjelasan dari saya. Terima kasih.